Sama seperti pembahasan dalam beberapa waktu kemarin, di mana kita telah mengulas aktor dan aktris Kamen Rider yang dirasa potensial untuk bermain di Super Sentai di masa depan. Dan saatnya membahas kebalikannya, yakni para aktor yang ada di Super Sentai yang kita rasa masih punya potensi untuk bermain di franchise saudaranya tersebut. Dan mungkin sebagian dari aktor yang kita bahas berikut memang sudah pernah mendapatkan peran kecil di Kamen Rider, walaupun mungkin hanya sebagai bintang tamu atau semacamnya. Dan bayangkan, bagaimana kalau mereka punya peran mayor sebagai seorang Kamen Rider, dalam artian mereka memainkan tokoh yang dapat berubah menjadi rider dalam serial di masa depan. Dan ini tentu saja hanya spekulasi dari Tokuvex Indonesia sendiri, di mana penilaian pantas atau tidaknya mereka untuk menjadi Kamen Rider adalah berdasarkan keaktifan mereka dalam dunia seni peran, terutama di tokusatsu. Jadi bukan membongkar rahasia dapur Toei, melainkan hanya berandai-andai bagaimana jika aktor Sentai berikut berubah menjadi Kamen Rider. Dan jika kamu punya usulan yang lebih bagus, silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu dibaca oleh pihak Toei dan kemudian mereka mau mewujudkan fancasting yang kita buat. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 aktor Super Sentai yang potensial bermain di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Koichiro Nishi, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Ini termasuk salah satu aktor Super Sentai 2000-an awal yang masih aktif sampai saat ini, di mana pemeran Ryoga Hakua atau Aba Red ini mungkin sudah cukup ikonik di jajarannya, sebab perannya yang naif dan juga baik hati tersebut sangat sempurna saat ia mainkan, sehingga kita tidak bisa membayangkan wajah lain untuk dapat memerankan tokoh Ryoga, membuat kualitas aktingnya ternyata masih sangat bisa diperhitungkan. Namun bagaimana jika pria yang saat ini berusia 45 tahun tersebut mendapatkan peran lain di luar Super Sentai, misalnya Kamen Rider? Walaupun jauh sebelum hari ini, Koichiro Nishi pernah bermain sebagai bintang tamu pada episode ke-15 dan 16 Kamen Rider Double sebagai Kenji Kurata alias Arms Dopan. Akan tetapi bayangkan, jika ia mendapat peran lain di serial Kamen Rider di masa depan, bahkan sebagai tokoh yang bisa berubah menjadi seorang rider. Sebab di samping lantaran pria ini juga masih aktif di dunia acting, Koichiro Nishi juga masih punya hubungan baik dengan Toei, sehingga memungkinkannya punya peluang untuk proyek Toei lain di masa depan. Di samping itu, Kamen Rider juga tidak memiliki batasan usia untuk peran rider tertentu, sehingga kenyataan semacam ini seolah seperti membuka peluang bagi Koichiro Nishi untuk bisa bermain sebagai Kamen Rider yang berada pada posisi antagonis, antihero, dan juga semacamnya, yang biasanya posisi tersebut berusia di atas kepala 3 atau 4. Hiroya Matsumoto, Maho Sentai Maji Ranger, dan juga Tokumei Sentai Go Busters. Kalau yang ini mungkin agak mudaan sedikit, walaupun sudah hampir kepala 4 juga sih, di mana Hiroya Matsumoto merupakan pemeran Tsubasa Ozu atau Maji Yellow yang ada di serial Maji Ranger 20 tahun yang lalu, sebelum kemudian mendapat peran lain sebagai Masato Jin atau Beat Buster yang ada di serial Tokumei Sentai Go Busters beberapa tahun setelahnya. Dan dua-duanya juga cukup ikonik, serta masih sering dipanggil lagi dalam beberapa kesempatan belakangan ini. Bahkan di luar itu semua, Matsumoto juga sering menjadi cameo di beberapa serial Super Sentai, bahkan juga di Kamen Rider, di mana hal itu membuktikan bahwa pria berhidung mancung ini masih sangat aktif dalam dunia akting, terutama di bawah produksi Toei Company. Dan bayangkan kalau misalnya ia mendapatkan kesempatan lain sebagai tokoh Kamen Rider, jika itu terjadi suatu saat nanti, maka itu bisa membuatnya setara dengan Hiroshi Miyauchi yang juga punya 2 peran Sentai dan juga 1 Kamen Rider. Entah karakter yang bagaimana, nampaknya Matsumoto merupakan aktor yang mampu mengakomodasi semua jenis peran yang berbeda-beda, di mana kontras sekali saat ia memainkan tokoh Tsubasa yang bersifat apatis dan juga serius, yang bertolak belakang dengan peran Masato Jin yang jenius namun juga sangat nyeleneh. I can't speak English. Jadi dengan kemampuan akting yang sangat bisa ditempatkan di mana saja itulah, ditambah lagi hubungannya dengan Toei yang juga masih sangat harmonis, nampaknya ini bisa membuka kemungkinan untuknya agar bisa bermain di Kamen Rider sebagai tokoh yang dapat melakukan henshin pada serial di masa depan.
Shin Nagahama, Resa Sentai Tokyuger. Nah, ini merupakan orang yang membuat Taiko Katono gagal terpilih sebagai Tokyu Rokugo. Karena di episode yang lalu, kita telah mengulas bahwa pemeran Chase yang ada di serial Kamen Rider Drive tersebut pernah gagal audisi di Super Sentai tersebut. Dan yang terpilih untuk memerankan Ranger Oranye ini adalah Shin Nagahama, pria kelahiran 6 September 1985 yang saat ini masih aktif bermain di berbagai proyek Toei Company, baik di Super Sentai sebagai Akira Nijino ataupun di Kamen Rider, di mana pria yang sekarang sudah hampir kepala 4 ini pernah bermain juga di movie Kamen Rider Reiwa The First Generation sebagai bintang tamu yang memerankan tokoh Sensei Humagir. Hal ini membuktikan bahwa Nagahama memang masih cukup laku walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Dan bayangkan bagaimana jika Kamen Rider masih tertarik untuk mempekerjakannya, kira-kira sebagai tokoh yang benar-benar bisa berubah menjadi rider di season yang akan datang. Seandainya bisa terjadi, kira-kira tokoh seperti apa yang mungkin ia mainkan? Bayangkan saja bahwa pria seusianya akan bermain sebagai ilmuwan jahat yang menjadi kreator Henshin Belt ataupun sejenisnya, dimana dengan karakteristik semacam itu memungkinkan tokoh tersebut bisa berubah menjadi Kamen Rider. Sebab seperti yang sudah-sudah, biasanya tokoh ilmuwan gila yang ada di Kamen Rider pastinya akan berubah menjadi rider di masa depan. Dan apapun jenis karakter yang ia mainkan, pastinya akan sangat seru jika Nagahama berkesempatan untuk muncul di Kamen Rider. Yosuke Kishi, Uchu Sentai Kyuranger, masih seputar aktor pemeran Orange Ranger. Sebab di serial Uchu Sentai Kyuranger, aktor sekaligus penyanyi ini pernah memerankan tokoh Stinger, yakni alien berekor kalajengking yang berasal dari Scorpion System, di mana ia memainkan karakter yang cool, pendiam, dan juga suka beraksi sendirian untuk kepentingannya sendiri, sehingga karakter Stinger lebih tergolong sebagai seorang anti-hero. Dan belakangan, pria 31 tahun ini tiba-tiba muncul di Kamen Rider Gav sebagai tokoh monster yang disebut sebagai Granut Rojo, monster berjenis kepiting yang menyamar sebagai musisi jalanan untuk menjalankan aksinya. Dan kontras banget berbeda dengan karakter Stinger yang cool tadi, sebab tokoh Granut musisi ini justru lebih kocak dan juga cemen. Bahkan ia muncul lebih dari 2 episode, sehingga menjadi hiburan yang menyenangkan, sebab kita bisa melihat akting Yosuke Kishi sebagai pria yang cemen dan licik tersebut. Jadi ini merupakan pengalaman langka untuk melepas stereotyping Stinger yang sudah melekat pada dirinya. Dan dengan kualitas akting yang super fleksibel semacam itu, nampaknya membuat Yosuke Kishi berpotensi untuk memerankan tokoh rider di masa depan. Dalam artian, ia masih punya kesempatan untuk menjadi tokoh yang bisa berubah menjadi Kamen Rider apapun itu. Ditunjang dengan attitude-nya yang oke punya, dan juga usianya yang masih terbilang muda, maka itu bisa membuka kesempatan lain untuk menjadi Kamen Rider series di masa yang akan datang. Atomu Mizuishi, Masin Sentai Kiramager. Mungkin kita mengenalnya sebagai tokoh Shiguru Oshikiri, tokoh Kirame Blue di serial Masin Sentai Kiramager, yang tokohnya di sana adalah sebagai seorang aktor muda berbakat dan juga ahli dalam permainan pedang. Dan di serial Sentai tersebut, pria bernama Atomu Mizuishi ini memainkan tokoh Shiguru yang cool, karismatik, namun juga bisa sangat kocak dalam momen-momen tertentu. Setidaknya itu yang mungkin kita ketahui. Padahal sebelum Kiramager, pria yang saat ini berusia 29 tahun ini pernah menjadi cameo di serial Kamen Rider Zi-O sebagai tokoh bernama Ryuichi Sakuma. Bahkan jauh sebelum itu, Mizuishi juga pernah bermain di serial Garo Makai no Hana sebagai tokoh mayor bernama Crow saat usianya saat itu masih 18 tahunan. Dan berbekal dengan kemampuan akting serta pengalamannya yang lumayan panjang di tokusatsu, apakah ini memungkinkannya untuk bermain di Kamen Rider sebagai tokoh yang bisa melakukan henshin? Sebenarnya, belakangan ini ia sudah pernah menjadi cameo lagi, yakni di Kamen Rider Gav pada episode ke-16, di mana wajahnya muncul di sana sebagai bagian dari cuplikan film yang ada pada adegan dalam sebuah bioskop. Namun dengan usia muda dan juga jam terbang yang sudah lumayan tinggi, apakah ini memungkinkan dirinya untuk bermain lagi sebagai seorang Kamen Rider, mengingat hubungannya dengan Toei Company juga masih terbilang sangat harmonis sampai saat ini.
Yuya Tominaga, avatar Sentai Don Brothers. Nah, kalau yang satu ini termasuk antagonis yang justru mencuri perhatian penonton melebihi sang protagonis, di mana dalam serial Don Brothers, pria ini memainkan tokoh bernama Sonoi, yakni berasal dari kelompok bernama Noto, di mana ia muncul dengan persona tampan, tegas dan juga cool, sampai kemudian posisinya tidak lagi sebagai seorang musuh, melainkan sebagai bagian dari tim Sentai itu sendiri. Dan sejauh video ini dibuat, pria bernama Yuya Tominaga ini belum pernah bermain lagi di serial tokusatsu manapun kecuali Don Brothers tadi. Namun coba kita berandai-andai bagaimana jika Kamen Rider punya proyek rahasia yang melibatkan dirinya untuk suatu proyek di masa depan, ditunjang dengan kualitas akting yang sangat keren, bahkan dengan suara ngebas yang benar-benar maco tersebut membuatnya layak banget untuk menjadi tokoh Kamen Rider yang sangat karismatik. Artinya, dengan spek aktor yang seperti dirinya ini, tentu saja membuka peluang lebih untuk mengabadikan namanya di ranah tokusatsu. Dan yang paling dekat kemungkinannya tentu saja adalah Kamen Rider. Bayangkan jika Tominaga kembali lagi di serial Kamen Rider di masa depan dengan karakter yang kurang lebih mirip-mirip seperti Sonoi. Mungkin kedengarannya terlalu typecast, tapi agak sulit membayangkan persona maconya tersebut kecuali sebagai seorang tokoh rider yang cool dan karismatik. Apalagi usianya juga saat ini masih 31 tahun, maka itu membuka kesempatan lain di masa depan untuk bermain di Kamen Rider. Auto Watanabe, Osama Sentai King Oger. Mungkin Presiden Genius ini adalah yang punya potensi untuk menjadi salah satu bagian dari Kamen Rider. Kenapa? Mungkin sebelum mengarah pada kesimpulannya, kamu harus tahu dulu tentang karakter yang ia mainkan dalam serial Osama Sentai King Oger ini, di mana pria kelahiran 1998 ini memainkan tokoh bernama Yan Magas, yakni seorang presiden atau pemimpin dari sebuah negara bernama Enkosopa, sekaligus sebagai seorang Blue Ranger dengan sebutan Tombo Oger. Dimana seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa tokoh ini merupakan seorang presiden jenius yang menguasai teknologi dan juga komputerisasi. Namun kontras dengan karakter yang ia mainkan, sebab Watanabe sebenarnya bukan anak muda yang gila gadget seperti halnya yang ia mainkan. Setidaknya itulah pengakuan dirinya dalam suatu wawancara. Namun itu membuktikan suatu hal, bahwa pria ini mampu menghidupkan karakter Yan Magas dengan kepribadian yang justru bertolak belakang dengan sifat asli sang aktor. Dan itu sudah merupakan potensi untuk membuatnya bisa melebar ke ranah akting yang lain, walaupun sudah terbukti saat ini di mana ia masih aktif bermain di berbagai film dan juga drama televisi. Namun sayang sekali kalau kemampuan aktingnya tidak dilirik untuk menjadi bagian dari Kamen Rider. Dan seperti apa karakter rider yang cocok bagi dirinya? Dengan kemampuan akting yang luar biasa itu tadi, memungkinkan dirinya untuk memainkan karakter seperti apapun di masa depan. Jadi silahkan tentukan kira-kira tokoh rider seperti apa yang cocok bagi dirinya. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.